Pemirsa, pengedar uang palsu di Semarang, Yogyakarta, dan Solo menyebar uang dengan berbelanja di toko. Ratusan lembar uang 100.000 diamankan dan 6 pelaku ditangkap oleh polisi. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu di Semarang, Yogyakarta, dan Solo menyebar uang dengan berbelanja di toko. Ratusan lembar uang 100.000 diamankan dan 6 pelaku ditangkap oleh polisi. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan beratus lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetakan diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tega seorang ayah memaksa anaknya yang berusia 5 tahun untuk meminum air dari WC di Demak, Jawa Tengah. Tak hanya itu, tersangka juga sempat menganiaya korban yang diduga buntut dari kekesalan pada sang istri. Ini, yaudah diangkat. Pentingnya gawean Video penganiayaan dilakukan seorang ayah, Erik Nur Cahyono, terhadap anaknya terjadi di Desa Gemulak, Sayung, Demak. Tersangka yang mengajak anaknya keluar rumah sempat menginap di beberapa lokasi, termasuk kos-kosan di Semarang hingga ke Jepara. Disinilah kekerasan terjadi, di mana tersangka menyuruh anaknya meminum air dari WC musola dan sempat memukul wajah sang anak lalu merekamnya. Video lalu dikirimkan ke istrinya melalui aplikasi pesan disertai ancaman. Aksi ini diduga dilakukan karena pelaku kesal tidak mendapat respon dari istrinya. Sang istri pun lalu melaporkan kejadian ini ke polisi hingga tersangka diamankan di sebuah masjid kawasan Jepara. Tersangka digelandang ke Polres Demak dan dijerat Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp72 juta. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak-anak. Dari Demak, Jawa Tengah, Galih Agus Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri 1 karung rokok di sebuah toko kelontong pada siang bolong di Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku beraksi seorang diri dan terekam CCTV hingga viral. Aksi seorang emak-emak saat beraksi mencuri di toko kelontong dalam area Pasar Pujer, Bondowoso, Jawa Timur terekam CCTV. Dalam video berdurasi 2 menit 43 detik ini, pelaku beraksi seorang diri membobol toko melalui pintu rolling door yang dirusak. Dengan santainya pelaku mengambil sejumlah rokok lalu memasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Pelaku nekat beraksi pada siang saat pemilik toko tutup.
Pelaku telah mengamati situasi di mana Pasar Pujer biasanya beroperasi pada dini hari hingga subuh. Berbekal hasil rekaman, aparat Polres Bondowoso dan Polsek Pujer masih menyelidiki kasus guna memburu pelaku pencurian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga kotak amal meminta paksa sedekah ke pengunjung makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Setiap pengunjung yang akan memasuki kompleks dipaksa berhenti dan memasukkan uang ke kotak amal. Inilah video viral saat penjaga kotak amal meminta paksa uang kepada pengunjung makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terlihat para peziarah yang hendak memasuki area makam dipaksa berhenti dan diminta memasukkan uang ke kotak amal. Bahkan sempat terjadi cekcok hingga saling ancam. Udah mulai tadi di sana, Pak. Mulai di makamnya, portal. Nah, makanya sampean maksa kan? Enggak maksa. Nah, makanya jangan maksa. Sampean bisa loh, ini pencemaran nama baik. Para penjaga kotak amal ini meminta pungutan liar dengan dalih sedekah atau perawatan area makam. Kasus pungli di kawasan makam Sunan Gunung Jati ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat resah pengunjung. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas kepolisian setempat. Warga berharap polisi dan pemerintah setempat menindak tegas pelaku pungli di area makam Sunan Gunung Jati. Kini petugas TNI Polri bersama Satpol PP berjaga di lokasi untuk memastikan peristiwa pungli tidak kembali terulang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Akibat tak berkonsentrasi saat berkendara, seorang wanita terjatuh dari jalan layang setinggi 15 meter di Grogol, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras akibat terluka di kaki dan pinggang. Korban masih hidup. Warga digegerkan saat melihat tubuh seorang wanita pemotor yang tergeletak akibat terjatuh dari jalan layang Grogol, Jakarta Barat. Sebelumnya warga sempat mendengar suara benda terjatuh dari atas dan saat diperiksa ternyata korban sudah tergeletak di jalan. Sontak sejumlah pengendara serta petugas kepolisian berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan korban, Leoni Chandra Anindita hendak berangkat kerja. Tiba-tiba ia hilang kendali saat melewati jalan yang melengkung dari arah Jalan Daan Mogot menuju Tomang hingga menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke bawah. Untungnya masih sepi, soalnya kayaknya ada kereta lewat. Jadi pas begitu jatuh nggak ada mobil yang lewat. Akibat kejadian ini korban menderita luka di kaki dan pinggang dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.